Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang gangguan psikologis. Anggota kelompok kami ada Ahadi Arisena, NIM G012005, Alivia Nur Ifani, G012010, Azahra Syah Arsi, G012035, Bianda Patmanagara, G012038, dan saya sendiri, Wafa Husnia, NIM G011882. Nah, jadi materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penyalahgunaan zat dan kecanduan. Nah, penyalahgunaan zat itu adalah suatu pola perilaku di mana seseorang itu menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, penyalahgunaan zat itu umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian rasa ingin tahu itu menjadi kebiasaan. Nah, selain itu, penyalahgunaan zat pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya, atau bisa juga karena dia itu berteman dengan pecandu zat pula. Nah, lalu ada mekanisme obatnya. Jadi, sebagian besar obat yang sering disalahgunakan itu berasal dari tanaman. Misalnya, nikotin. Nikotin itu berasal dari tembakau. Terus kafein. Kafein itu dari kopi dan teh. Terus opiat dari bunga popi dan kokain dari koka. Nah, lalu obat yang menghambat neurotransmitter itu adalah obat yang antagonis. Sedangkan obat yang meningkatkan efeknya itu disebut agonis. Nah, kemanjuran suatu obat itu tergantung kecenderungannya untuk mengaktifkan reseptornya. Jadi obat yang berikatan dengan reseptor itu kalau dia gagal merangsang itu bisa memiliki afinitas atau ketertarikan yang tinggi tapi kemajuannya rendah. Nah, terus efektivitas dan efek samping dari obat-obatan itu tiap orang tuh beda-beda. Jadi banyak obat yang mempengaruhi beberapa reseptor. Nah, setiap orang itu punya perbedaan dalam kelimpahan masing-masing jenis reseptornya. Jadi tiap obat itu pada tiap orang itu akan beda efeknya gitu. Nah, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan zat adiktif. Jadi semua obat terlarang dan bahkan kecanduan non-narkoba itu seperti perjudian itu memiliki banyak kesamaan. Nah, hampir semua obat yang disalahgunakan serta berbagai aktivitas lain yang sangat menguatkan atau membuat kecanduan itu meningkatkan pelepasan dopamin dalam nukleus accumbens. Nah, namun kecanduan itu berbeda dalam hal-hal penting juga. Misalnya penyalahgunaan kokain dan amfetamin menyebabkan impulsif yang lebih besar daripada kecanduan opiat. Nah, begitu juga opiat. Opiat itu merusak pembelajaran lebih dari stimulan. Lalu nukleus accumbens itu adalah pusat penguat pengalaman dari semua jenis. Obat adiktif yang kuat itu bisa mengaktifkan nukleus accumbens dengan melepaskan dopamin atau norepinefrin di sana, di nukleus accumbensnya. Nah, selanjutnya, jadi fitur yang membedakan dari setiap kecanduan itu adalah keinginan pencarian yang terus-menerus untuk aktivitas. Bahkan setelah periode panjang, paparan isyarat terkait dengan zat pemicu keinginan baru. Misalnya, melihat rokok yang menyala itu memicu keinginan perokok. Lalu ada studi dengan tikus laboratorium. Nah, itu tuh menunjukkan kalau paparan berulang untuk zat adiktif seperti nikotin, kokain, alkohol, itu mereka itu mengubah reseptor di nukleus accumbens dan daerah lainnya sehingga mereka itu menjadi lebih responsif terhadap kecanduan substansi atau isyarat yang terkait dengannya dan kurang responsif terhadap jenis penguatan lainnya. Nah, pemaparan berulang terhadap obat adiktif juga mengganggu aktivitas di korteks prefrontal dan area lain yang bertanggung jawab impuls penahannya. Selanjutnya ada toleransi dan penarikan. Nah, jadi saat kecanduan berkembang, terdapat banyak pengaruh terutama efek yang menyenangkan berkurang. Nah, penurunan itu disebut toleransi. Karena toleransi, pengguna heroin itu meningkatkan jumlahnya dan frekuensi penggunaan ke level yang lebih besar
dan pada akhirnya dia itu mengambil jumlah yang akan membunuh orang itu. Nah, ketika tubuh datang untuk mengharapkan obat di bawah keadaan tertentu, hal itu bereaksi kuat ketika obat itu tidak ada. Nah, reaksi itu disebut penarikan. Jadi gejala penarikan setelah seseorang berhenti menggunakan heroin atau opiat lainnya itu biasanya gejala yang muncul itu ada kecemasan, berkeringat, muntah, dan juga diare. Nah, selanjutnya gejala penarikan alkohol itu ada juga misalnya lekas mudah marah, kelelahan, gemetar, berkeringat, dan mual. Nah, dalam kasus yang parah juga biasanya penarikan alkohol itu berkembang menjadi halusinasi, kejang, demam, dan juga ada masalah kardiovaskularnya. Nah, selanjutnya ada predisposisi. Predisposisi itu kayak yang bisa menyebabkan seseorang itu jadi kecanduan zat adiktif. Yang pertama ada lingkungan dan yang kedua ada genetiknya. Nah, lingkungan itu misalnya lingkungan prenatal saat dia di kandungan, lingkungan anak maupun lingkungan saat dewasa itu semua lingkungan itu sangat berkontribusi terhadap risiko penyalahgunaan zat dan kecanduan. Selanjutnya ada faktor genetik juga, jadi gen itu bisa memicu kecenderungan kecanduan, namun sulit untuk mengidentifikasi gen khusus yang berkaitan dengan kecanduan. Nah, selanjutnya untuk pengobatannya, untuk mengatasi kecanduan zat itu bisa ditangani dengan memberikan obat yang bisa mengatasi kecanduan. Misalnya buprenorfin dan juga levometadil asetat atau LAAM. Nah, itu tuh mirip dengan metadon. Nah, biasanya dia itu digunakan untuk mengobati kecanduan opiat. Nah, mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, saya Bian Dapat Managara akan melanjutkan presentasi. Submateri berikutnya yang akan kita bahas adalah akan mengenai gangguan suasana hati. Nah, yang pertama dari materi gangguan suasana hati itu ada materi mengenai gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor ini sendiri adalah gangguan depresi yang sudah masuk ke dalam kategori mayor atau berat. Ciri-ciri orang yang menderita gangguan ini biasanya mereka merasakan perasaan yang jauh lebih intens dan berkepanjangan dari perasaan sekedar putus asa. Mereka dapat merasakan sedih atau merasakan tidak berdaya hampir sepanjang hari, yang mana mereka rasakan ini tidak sehari dua hari, tapi mereka rasakan ini tuh berminggu-minggu pada suatu waktu. Mereka bahkan tidak bisa menikmati apapun di hidupnya. Gejala lain yang dapat terlihat pada seseorang yang menderita gangguan depresi mayor adalah mereka kehilangan kebahagiaan. Mungkin selama ini kita mengira apabila kita melihat seseorang yang menderita gangguan depresi mayor, mereka ini tuh terlihat sedih terus. Atau mungkin kesedihan mereka tuh menumpuk gitu. Padahal sebenarnya mereka ini sedihnya ya segitu-segitu aja, tapi kebahagiaan mereka yang perlahan-lahan itu menghilang dari kehidupannya. Nah, gejala ini dibuktikan pada sebuah penelitian di mana seseorang yang menderita depresi ini diperlihatkan pada penggambaran yang sedih gitu, dan mereka bereaksi normal terhadap penggambaran tersebut. Namun ketika mereka diperlihatkan kepada sesuatu gambaran yang menggembirakan atau menyenangkan, mereka tidak bisa merasakan atau mereka ingin gitu melakukan kebahagiaan itu. Nah, mereka tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita lihat dari seseorang yang menderita gangguan depresi mayor ini sendiri, biasanya nukleus accumbens mereka menjadi kurang responsif terhadap penghargaan. Kemudian mereka ini sering merasa tidak berharga, bahkan sampai mereka tuh mempunyai pikiran untuk bunuh diri, dan biasanya mereka sulit tidur. Mereka juga memiliki masalah kognitif termasuk motivasi rendah, masalah perhatian, gangguan daya ingat, dan gangguan indera penciuman. Nah, yang perlu diperhatikan pada gangguan ini, dampaknya ketika kita mempunyai gangguan depresi mayor yang mengganggu kognitif kita, biasanya keterbatasan kognitif ini itu sering bertahan walaupun setelah keberhasilan dari kita keluar dari gangguan depresi ini. Itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan. Kemudian di bawah sini ada salah dua dari banyak faktor mengapa seseorang dapat menderita gangguan depresi mayor. Yang pertama ada faktor genetik. Dari faktor genetik ini sendiri penelitiannya dibuktikan, salah satu penelitiannya dibuktikan dengan studi
tentang anak kembar dan anak adopsi yang menunjukkan derajat yang sedang terkait heritabilitas untuk depresi. Pada faktor ini ditemukan bahwa faktor genetik tentu bukan satu-satunya penyebab depresi. Karena beberapa studi telah menemukan peningkatan aktivitas sistem kekebalan tubuh yang dapat timbul dari cedera, pengalaman yang sangat menegangkan, pola makan yang buruk, atau penyebab lainnya. Meskipun banyak peneliti telah mengidentifikasi satu atau lebih gen yang dikaitkan dengan depresi, hasilnya ini tuh bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Nah, mengapa bisa bervariasi? Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang mungkin bisa menjawab mengapa hasilnya ini bervariasi. Yang pertama, karena variasi genetik yang berbeda terjadi pada populasi yang berbeda. Misalkan apabila kita melihat seseorang yang depresi dan mereka tinggal di daerah Tiongkok, terdapat 2 gen dengan efek yang kuat nih setelah kita identifikasi pada seseorang yang di Tiongkok ini. Kemudian kita identifikasi juga seseorang yang depresi yang tinggal di Eropa, dan gen dengan efek kuat ini yang ditemukan di Tiongkok ini tidak ditemukan di Eropa, hanya karena gen-gen itu jarang di Eropa. Kemudian alasan lainnya karena apabila kita membicarakan tentang depresi, bisa saja kita tuh sedang menggabungkan sindrom yang terpisah. Seperti contohnya, apabila kita melihat seseorang dengan depresi awal atau biasanya terjadi sebelum mereka berusia 30, mereka memiliki kemungkinan tinggi untuk memiliki saudara lain dengan depresi, gangguan kecemasan, neurotisme, gangguan defisit perhatian, penyalahgunaan alkohol atau ganja, gangguan obsesif kompulsif, bulimia, sakit kepala migrain, dan sindrom iritasi usus. Kemudian apabila kita melihat seseorang dengan depresi onset lambat atau biasanya terjadi pada seseorang yang berusia 45 hingga 50, kemungkinan besar mereka memiliki kerabat dengan masalah peredaran darah. Nah, mengenai depresi onset dini dan onset lambat ini sendiri, para peneliti masih mencari gen yang mungkin terkait secara spesifik dengan depresi ini gitu. Alasan lainnya mungkin karena pengaruh gen ini bervariasi dengan lingkungan. Karena banyak peneliti mengenai gen yang penelitian mengenai gen yang mengendalikan transporter serotonin, yaitu sebuah protein yang mengatur kemampuan akson untuk menyerap kembali serotonin setelah pelepasannya. Nah, dari penelitian ini mereka memeriksa gen transporter serotonin dari 847 orang dewasa muda, dan mereka mengidentifikasi terdapat 2 jenis, yaitu tipe pendek dan tipe panjang. Nah, setiap peserta melaporkan peristiwa yang menimbulkan stres selama 5 tahun. Seperti kemunduran, terus peristiwa yang menimbulkan stres, dan pekerjaan, kehilangan, terus perceraian, dan hal-hal lainnya. Nah, dalam penelitian tersebut terdapat hasil bahwa untuk orang-orang dengan 2 bentuk gen pendek, meningkatnya jumlah pengalaman stres menyebabkan peningkatan besar dalam kemungkinan depresi. Kemudian bagi mereka yang memiliki 2 bentuk panjang, peristiwa stres hanya sedikit meningkatkan resiko depresi. Kemudian untuk mereka dengan 1 gen pendek dan 1 gen panjang, mereka adalah perantara. Dengan kata lain, bentuk gen pendek ini tidak dengan sendirinya menyebabkan depresi, tetapi memperbesar reaksi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan stres. Seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua, ada kelainan pada dominasi hemisferik. Terdapat studi mengenai orang tanpa depresi yang ternyata terdapat hubungan yang cukup kuat antara suasana hati bahagia dan peningkatan aktivitas di korteks prefrontal kiri. Nah, penelitian ini tuh selaras dengan hasil penelitian yang sebagian besar telah melaporkan hubungan antara depresi dan peningkatan aktivitas di korteks prefrontal kanan yang stabil selama bertahun-tahun meskipun ada perubahan gejala depresi. Mungkin ini mewakilkan predisposisi terhadap depresi daripada reaksi terhadapnya. Contoh lainnya yang mungkin dapat memperkuat
dari faktor ini adalah dalam sebuah penelitian ketika kita meminta seseorang untuk memecahkan masalah verbal seperti lihat berapa banyak kata yang dapat kamu pikirkan yang awalan katanya dimulai dengan sa, atau lihat berapa banyak kata yang dapat kamu pikirkan dengan akhiran as. Nah, diam-diam kita perhatikan gerakan mata orang tersebut. Kebanyakan orang menatap ke kanan selama tugas-tugas verbal yang menunjukkan dominasi belahan otak kiri. Tetapi kebanyakan individu dengan depresi menatap ke kiri yang menunjukkan dominasi belahan otak kanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai obat antidepresan. Seperti namanya, obat antidepresan, obat ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi depresi. Obat ini pertama kali ditemukan oleh para peneliti setelah mereka berpikir bahwa sebuah obat yang sebelumnya mungkin bukan obat antidepresan, yaitu untuk mengobati penyakit lain, tapi mereka berpikir bahwa obat ini dapat membantu. Kemudian mereka mencari tahu cara kerjanya. Seperti contohnya obat iproniazoid, obat antidepresan pertama yang awalnya dipasarkan untuk mengobati tuberkulosis, sampai dokter memperhatikan bahwa obat ini dapat meredakan depresi. Kemudian ada obat chlorpromazine yang pada awalnya digunakan untuk tujuan lain, sampai dokter memperhatikan kemampuannya untuk mengurangi skizofrenia. Begitu. Kemudian dari jenis-jenis antidepresan sendiri itu memiliki banyak jenis-jenis. Yang seperti contohnya ada tricyclic, ada SSRI, ada SNRI, ada MAOI. Nah, yang pertama kita akan mengulik lebih dalam mengenai tricyclic. Nah, tricyclic sendiri ini contohnya ada obat imipramin atau yang nama dagangnya tofranil. Tricyclic ini sendiri beroperasi dengan memblokir protein transporter yang menyerap kembali serotonin, dopamin, dan norepinefrin ke dalam neuron presinaptik setelah pengeluarannya. Penjabaran prosesnya mungkin ini akan sedikit sulit kalau dijelaskan, jadi nanti bisa dilihat gitu, ada fotonya di buku. Jadi nanti protein transporter serotonin mengambil molekul serotonin di luar membran dan kemudian membalik posisinya untuk mengirimkan molekul ke bagan dalam neuron. Obat tricyclic mengunci transporter ke posisi awal. Hasilnya adalah untuk memperpanjang keberadaan neurotransmitter di celah sinaptik, di mana mereka terus merangsang sel postsinaptik. Tricyclic juga memblokir histamin, reseptor asetilkolin, dan saluran nutrium tertentu. Akibatnya memblokir histamin menyebabkan kantuk. Kemudian memblokir asetilkolin dapat menyebabkan mulut kering dan kesulitan membuang air kecil, dan memblokir saluran natrium menyebabkan penyimpangan jantung di antara masalah lainnya. Nah, seseorang yang mengonsumsi penggunaan obat tricyclic ini harus membatasi untuk meminimalkan efek samping yang tadi udah disebutkan. Kemudian ada jenis obat antidepresan lainnya yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRI. Jenis antidepresan ini sebenarnya mirip dengan tricyclic tetapi spesifik untuk serotonin neurotransmitter. Jenis ini menempel pada pusat protein transporter serotonin dan menguncinya menjadi bentuk yang mencegah serotonin mengikatnya. SSRI ini juga menghasilkan efek samping yang lebih ringan daripada tricyclic, tetapi efektivitasnya hampir sama. Nah, salah satu contoh jenis obat ini, contohnya ada kalau salah penyebutannya, ada fluoxetine atau nama dagangnya Prozac, ada sertraline atau Zoloft, ada fluvoxamine atau Luvox, ada citalopram atau Celexa, dan paroxetine yaitu Paxil atau Serosat. Kemudian jenis berikutnya ada serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Ini seperti duloxetine atau Cymbalta dan venlafaxine atau Effexor. Jenis obat ini memblokir reuptake serotonin dan norepinefrin.
Dan tidak seperti antidepresan lain, SNRI ini meningkatkan aspek memori tertentu. Banyak pasien sekarang menggunakan 2 atau lebih obat dengan cara yang berbeda, meskipun efektivitas pendekatan ini tidak pasti. Seperti itu, mungkin namanya susah, tapi pasti kalau dibaca terus kita ingat gitu. Kemudian ada jenis antidepresan berikutnya, yaitu monoxamine oxidase inhibitor atau MAOI. Nah, ini contohnya ada phenelzalin atau nama dagangnya Nardil. Jenis antidepresan ini memblokir enzim oksidase monoamin, enzim perisinaptik yang memetabolisme katekolamin dan serotonin menjadi bentuk yang tidak aktif. Ketika MAOI ini memblokir enzim ini, terminal perisinaptik memiliki lebih banyak pemancar yang tersedia untuk rilis. MAOI ini adalah antidepresan yang paling awal, tetapi mereka tidak lagi menjadi pilihan pertama untuk perawatan. Seperti itu. Karena orang yang memakai jenis antidepresan MAOI ini harus menghindari makanan yang mengandung tiramin seperti keju, kismis, dan lain-lainnya. Karena tiramin dan MAOI meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada antidepresan atipikal yang mencakup segala sesuatu selain dari jenis baru yang tadi dibahas di atas. Ada 4 jenis yang di atas. Nah, selain itu masuk ke dalam antidepresan atipikal. Salah satu contohnya ada bupropion atau Wellbutrin yang menghambat reuptake dopamin dan norepinefrin sampai batas tertentu, tetapi tidak serotonin. Meskipun antidepresan bervariasi dalam menargetkan neurotransmitter serotonin, dopamin, norepinefrin, atau beberapa kombinasi, semuanya tampak hampir sama dalam efektivitasnya, seperti itu. Mungkin tadi ada yang bilang yang ini lebih efektif, yang ini lebih efektif gitu. Cuman ada penelitian lain yang mengatakan bahwa sebenarnya walaupun ada perbedaan, tapi tidak sejauh itu gitu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis antidepresan, sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara antidepresan bekerja atau keefektifan antidepresan. Nah, jadi kalau dari keefektifan antidepresan sendiri, para peneliti awalnya menemukan bahwa antidepresan ini bekerja dengan cara meningkatkan ketersediaan serotonin dan neurotransmitter lain. Karena mereka pada awalnya berasumsi bahwa penyebab depresi adalah kekurangan serotonin atau neurotransmitter lainnya. Itu penjelasan pertama para peneliti. Tetapi kemudian perlahan-lahan menjadi jelas bahwa penjelasan sederhana tersebut tidak berhasil karena ditemukan seseorang yang depresi memiliki neurotransmitter yang normal, dan beberapa studi telah menemukan peningkatan pelepasan serotonin. Dan bagi kebanyakan orang, penurunan serotonin ini tidak memicu perasaan depresi. Kemudian cara keefektifan antidepresan berikutnya, menurut hipotesis bahwa antidepresan ini mengerahkan efeknya dengan mempromosikan pengembangan neuron baru di hipokampus. Neuron baru memfasilitasi pembelajaran baru yang bersaing dengan pikiran lama yang tidak menyenangkan. Nah, hipotesis ini itu dilihat pada suatu penelitian yang memberi perhatian lebih pada neurotrofin. Neurotrofin membantu kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan koneksi neuron. Kebanyakan orang depresi memiliki tingkat neurotrofin yang lebih rendah dari rata-rata yang disebut faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Yang penting untuk plastisitas sinaptik, pembelajaran, dan proliferasi neuron baru di hipokampus. Akibat dari BDNF rendah, kebanyakan penderita depresi memiliki hipokampus yang lebih kecil dari rata-rata. Gangguan pembelajaran dan berkurangnya produksi neuron hipokampus baru. Banyak penelitian menunjukkan bahwa obat antidepresan meningkatkan kadar BDNF. Selama beberapa minggu, konsisten dengan perjalanan waktu untuk antidepresan mulai berlaku, walaupun hasilnya belum sepenuhnya konsisten, seperti itu. Nah,
proliferasi neuron baru di hipokampus yang terkait dengan pembelajaran baru, tampaknya ini tuh penting untuk efek antidepresan. Karena prosedur yang menghambat produksi neuron juga memblokir manfaat perilaku obat antidepresan. Pentingnya pembelajaran baru dapat menjelaskan mengapa antidepresan tidak meningkatkan suasana hati untuk orang-orang yang tidak mengalami depresi. Karena orang-orang itu tidak dibebani dengan pemikiran yang membuat mereka harus berhenti belajar. Namun, pembentukan neuron baru adalah bentuk keseluruhan penjelasan untuk obat antidepresan karena obat tersebut juga memberikan efek penting pada neuron hipokampus dewasa. Nah, yang terakhir mengenai keefektifan obat antidepresan, sebenarnya mengenai seberapa efektif antidepresan sejauh ini tidak semua orang yakin. Karena setidaknya kita dapat mengatakan bahwa efektivitasnya ini tuh terbatas. Sebagian besar studi terkontrol menemukan bahwa antidepresan setidaknya cukup efektif daripada placebo. Meskipun efek placebo kuat dan tampaknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang memang merespon baik terhadap placebo, baik karena pemulihan spontan dari waktu ke waktu atau karena harapan yang datang dari minum pil. Untuk pasien dengan depresi ringan hingga sedang, hasil untuk kelompok placebo tumpang tindih dengan kelompok obat, dan perbedaan antara kelompok tampak terlalu kecil untuk bermakna. Hanya untuk orang dengan depresi berat, obat menunjukkan keuntungan yang bermakna, seperti itu. Jadi, secara simpelnya, kenapa banyak orang yang melihat efek placebo ini mungkin bisa mengganggu keefektifan antidepresan, karena kalau untuk seseorang yang depresi ringan atau sedang, mereka tuh mengonsumsi placebo aja ya terdapat gitu efektivitasnya. Jadi seseorang mikir kayak ngapain minum antidepresan kalau placebo tuh sudah bisa membantu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memikir seperti itu, dan itu bisa menghambat keefektifan antidepresan gitu. Tapi ketika kita membahas tentang depresi berat, seseorang banyak peneliti yang mengatakan bahwa seseorang itu lebih terpengaruh dengan obat antidepresan daripada placebo, seperti itu. Untuk beberapa alasan, ada kemungkinan bahwa data keefektifan obat antidepresan dengan placebo ini mengecilkan efektivitas obat. Beberapa penelitian telah menggunakan dosis terlalu rendah untuk mendapatkan efek yang dapat diandalkan. Selain itu, Hamilton Depression Rating Scale kurang dapat diandalkan pada tingkat depresi yang lebih rendah. Itu menurut Isakon dan Adler pada 2012. Artinya, mengukur peningkatan untuk pasien dengan depresi berat lebih akurat daripada untuk pasien dengan depresi ringan atau sedang. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyimpulkan bahwa obat hanya berguna untuk depresi berat seperti itu. Namun demikian, intinya tetap bahwa obat antidepresan hanya cukup membantu bagi sebagian besar pasien dengan depresi, dan dalam banyak kasus tidak membantu sama sekali. Kemudian ada penjelasan lainnya mengenai keefektifan antidepresan, yaitu ketika seseorang menggunakan antidepresan, banyak yang gagal menunjukkan manfaat dari obat pertama yang mereka coba. Setelah 6 minggu atau lebih, dokter meresepkan obat yang berbeda, dan kemudian jika perlu obat lain dan sebagainya. Tidak mungkin untuk memprediksi obat mana yang akan bekerja paling baik untuk pasien tertentu. Jadi hal tersebut benar-benar proses try and error. Beralih ke jenis obat yang berbeda, seperti SSRI versus tricyclic misalnya, tidak lebih membantu daripada beralih ke obat dengan jenis yang sama. Sebagian besar pasien akhirnya menunjukkan respon yang baik terhadap salah satu obat. Namun pada titik tersebut, kita nggak bisa nih meyakini obat baru itu bertanggung jawab untuk memperbaiki suasana hati, atau obat yang lama, seperti itu. Depresi, menurut penelitian, mengalami penurunan efektivitas obat antidepresan. Jadi, seseorang yang depresi ringan hingga sedang, hasil untuk kelompok
terjadinya kan dalam beberapa episode. Artinya bahkan tanpa perawatan kebanyakan orang pulih dalam beberapa bulan. Ketika seseorang melewati serangkaian obat sebelum salah satu dari mereka tampaknya berhasil, kita tidak dapat tahu apakah pasien akan pulih secepat obat pertama atau tanpa obat apapun. Sayangnya masih banyak studi penelitian gagal memasukkan kelompok kontrol yang memadai. Seperti itu. Selanjutnya mengenai alternatif obat antidepresan. Untuk alternatif pengobatan sendiri, terapi perilaku kognitif dan bentuk-bentuk lain dari psikoterapi biasanya sering membantu. Terdapat ulasan dari literatur penelitian yang menemukan bahwa obat antidepresan dan psikoterapi memiliki efektivitas yang hampir sama untuk mengobati semua tingkat depresi dari yang ringan hingga parah. Tentu saja mengingat bahwa sebagian besar respon terhadap obat antidepresan adalah efek placebo, hal yang sama juga berlaku untuk psikoterapi. Efek antidepresan dan psikoterapi tumpang tindih lebih dari yang kita duga. Pemindaian otak menunjukkan bahwa antidepresan dan psikoterapi meningkatkan metabolisme di area otak yang sama. Kesamaan itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan jika kita menerima monisme pikiran tubuh. Jika aktivitas mental sama dengan aktivitas otak, maka mengubah pemikiran seseorang seharusnya mengubah kimia otak. Psikoterapi memiliki keuntungan karena efeknya lebih cenderung bertahan lama. Artinya, kambuh depresi lebih mungkin terjadi setelah perlakuan berupa terapi obat antidepresan daripada setelah psikoterapi. Seperti itu. Nah, untuk alternatif lainnya, terdapat alternatif terapi lain. Yang pertama, terapi lainnya yaitu terapi elektrokonvulsif atau ECT, yaitu perlakuan melalui kejang yang diinduksi secara elektrik. ECT berasal dari pengamatan untuk orang dengan epilepsi dan skizofrenia, Ketika gejala satu gangguan meningkat, gejala yang lain sering berkurang. Nah, pada tahun 1930-an, Ladilas Meduna dan dokter lain mencoba meredakan skizofrenia dengan memicu kejang-kejang dengan dosis besar insulin. Namun, shock insulin adalah pengalaman yang mengerikan dan sulit dikendalikan. Seseorang dokter Italia, Ugo Cerletti, setelah bertahun-tahun bereksperimen dengan hewan, mengembangkan metode menginduksi kejang dengan sengatan listrik melalui kepala. Nah, ini makanya muncullah teori terapi elektrokonvulsif, yang dimana biasanya terapi ini tuh berlangsung secara cepat dan sebagian besar pasien terbangun dengan tenang tanpa mengingatnya, gitu. Nah, psikiater hanya dengan teori goyah di atas untuk mengharapkan ECT itu membantu skizofrenia. Ketika terbukti tidak efektif dalam banyak kasus, para psikiater tetap mencobanya kepada pasien dengan kelainan lain yang tidak memiliki alasan teoritis untuk dapat berhasil. Anehnya, ECT ini memang meringankan depresi dalam banyak kasus, namun penyalahgunaannya selama tahun 1950-an membuatnya mendapatkan reputasi yang buruk karena beberapa pasien diberikan ECT ratusan kali tanpa persetujuan mereka dan tanpa manfaat nyata. Jadi ECT ini sempat meredup pada tahun 1950-an, namun pada 1970 psikiater membawa kembali ECT untuk pasien yang tidak merespon obat. Saat ini terapis menggunakan ECT kebanyakan untuk pasien dengan depresi yang belum merespon terhadap antidepresan. Dan terapi ini efektif pada sebagian besar kasus. Pada sebagian besar kasus, terapi ini diberikan hanya dengan persetujuan pasien, meskipun kadang-kadang perintah pengadilan mengharuskannya, seperti untuk pasien yang beresiko tinggi untuk bunuh diri. Dan biasanya ECT ini diterapkan setiap hari selama sekitar 2 minggu pada pasien. Nah, pasien sendiri diberikan relaksan otot atau anestesi untuk meminimalkan ketidaknyamanan dan kemungkinan cedera. Efek samping dari ECT yang paling umum biasanya kerusakan memori, tetapi membatasi shock ke belahan kanan untuk mengurangi kehilangan memori. Bagaimanapun, kerusakan memori biasanya hanya berlangsung beberapa bulan, tidak selama-lamanya. Seperti itu. Dan kelemahan utama dari ECT sendiri adalah risiko tinggi
untuk kambuh. Dibandingkan dengan psikoterapi atau obat antidepresan, ECT umumnya bertindak lebih cepat, tetapi manfaatnya cenderung bertahan. Untuk mencegah kekambuhan, seseorang pasien secara berkala kembali untuk perawatan ECT tambahan selama setidaknya beberapa bulan atau mengikuti ECT dengan perawatan lain. Kemudian seperti obat antidepresan, lebih dari setengah abad pengenalan ECT, belum ada yang yakin bagaimana terapi ini dapat mengurangi depresi. ECT meningkatkan proliferasi neuron baru di hipokampus. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa ECT meningkatkan kadar BDNF sama dengan obat antidepresan, tetapi peningkatan ini mungkin tidak terkait dengan manfaat terapi. Kemudian alternatif berikutnya ada olahraga dan diet, yaitu perlakuan antidepresan yang paling sederhana dan paling murah. Terdapat eksperimen terkontrol telah mengonfirmasi manfaat antidepresan sederhana terutama untuk orang di atas usia 60 tahun. Bahkan sesuatu yang sangat sederhana seperti berjalan meningkatkan suasana hati yang positif. Dan olahraga adalah kegiatan terbaik yang digunakan sebagai suplemen untuk perlakuan lain daripada sebagai terapi itu sendiri. Kemudian ada pola tidur yang diubah. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap orang dengan depresi itu memiliki masalah tidur. Dan masalah tidur ini sendiri umumnya mendahului perubahan suasana hati. Dan banyak penelitian telah melaporkan bahwa orang yang memiliki masalah tidur beresiko tinggi untuk mengalami depresi di kemudian hari. Pola tidur yang biasa untuk seseorang dengan depresi menyerupai tidur orang sehat yang telah melakukan perjalanan beberapa waktu ke zona waktu barat. Mereka tertidur ketika jam mengatakan untuk melakukannya, tetapi mereka memasuki tidur REM yang lebih cepat dari biasanya. Dan mereka bangun lebih awal. Untuk kebanyakan orang yang terjaga sepanjang malam, keesokan paginya kan biasanya mereka akan merasa pusing dan kesal ya. Tapi fakta yang mengejutkan, kebanyakan orang dengan depresi merasa jauh lebih baik. Mungkin karena mereka menemukan terapi ini secara tidak sengaja ya, dan sulit untuk alasan logis untuk menyobanya. Namun meskipun manfaat dari kurang tidur terasa cepat, hal tersebut juga bersifat singkat karena depresi biasanya kembali setelah tidur malam berikutnya, seperti itu. Pendekatan lain adalah mengubah jadwal tidur, yaitu tidur lebih awal dari biasanya. Bagaimana jika seseorang tersebut tidur lebih awal seiring dengan ritme sirkadian orang tersebut? Orang tersebut kemudian mendapatkan jumlah tidur normal dengan waktu tidur REM yang normal. Prosedur ini biasanya mengurangi depresi dengan cepat dan manfaatnya bertahan selama seminggu atau lebih. Namun akhirnya ritme sirkadian bergeser lagi, seolah orang itu telah berpergian beberapa waktu tambahan ke barat tanpa menyesuaikan. Sejauh ini fase memajukan jadwal tidur belum menjadi terapi yang populer, mungkin sebagian karena orang memiliki alasan sosial untuk ingin tetap terjaga setelah sore hari. Namun, efektivitas kurang tidur atau pengubahan jadwal tidur menyeratkan bahwa depresi terkait dengan memiliki ritme sirkadian yang keluar dari fase dengan lingkungan. Bukti pendukung berasal dari fenomena gangguan afektif musiman atau seasonal affective disorder. Kemudian terapi berikutnya ada stimulasi otak dalam. Apabila seseorang yang depresi telah mencoba banyak cara seperti psikoterapi, obat antidepresan, ETC, olahraga, mengubah jadwal tidur, namun masih mengalami depresi yang menyedihkan, masih terdapat pilihan lain yang dapat dicoba, yaitu dengan stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation, di mana seorang dokter akan menanamkan perangkat bertenaga baterai ke dalam otak untuk memberikan stimulasi berkala ke area otak tertentu. Area-area tersebut dipilih karena penelitian menunjukkan bahwa area-area tersebut meningkatkan aktivitas mereka sebagai akibat dari obat antidepresan. Stimulasi otak dalam untuk depresi masih dalam tahap percobaan, tetapi hasilnya cukup menggembirakan. Sebagian besar pasien yang gagal menanggapi semua perlakuan atau pengobatan lain menunjukkan peningkatan bertahap selama berbulan-bulan dan sekitar setengahnya kembali sepenuhnya normal selama stimulasi berlanjut. Penyempurnaan yang mungkin dari prosedur ini adalah dengan menggunakan stimulasi optogenetik
yaitu stimulasi yang dapat mengontrol koneksi individu dari semua akson pergi dari satu area ke area lain. Berikutnya mengenai gangguan bipolar. Depresi dapat berupa unipolar atau bipolar. Orang dengan depresi unipolar bervariasi antara normalitas dan depresi. Orang dengan gangguan bipolar yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan manik depresi bergantian antara dua kutub depresi dan lawannya yaitu mania. Mania ditandai dengan perasaan gelisah, kegembiraan, tawa, kepercayaan diri yang berlebihan, ucapan yang tidak jelas, dan kehilangan hambatan. Beberapa orang dengan gangguan atau yang dikenal dengan gangguan bipolar 1 dan beberapa memiliki episode ringan atau hipomanik atau gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar biasanya mulai muncul pada usia remaja atau awal 20-an. Meskipun hampir sama umum untuk pria dan wanita, pria lebih cenderung memiliki kasus yang parah atau bipolar 1, tetapi wanita lebih cenderung mendapatkan pengobatan. Kemudian gangguan bipolar telah dikaitkan dengan penggunaan glukosa oleh otak dengan banyak gen, tetapi tampaknya tidak satupun dari mereka yang spesifik untuk gangguan bipolar. Gen yang sama juga meningkatkan resiko depresi unipolar, skizofrenia, dan gangguan lainnya. Kemudian untuk pengobatan pertama yang berhasil untuk gangguan bipolar dan masih yang paling umum adalah garam litium. Manfaat litium ditemukan secara tidak sengaja oleh peneliti Australia yang percaya urit asid atau asam urat dapat meredakan manik dan depresi, mania atau depresi. Seseorang itu mencampur asam urat atau komponen urin dengan garam litium untuk membantu melarutkan dan kemudian memberikan solusi kepada pasien. Itu memang membantu, tetapi para peneliti segera menemukan bahwa litium adalah agen yang efektif, bukan asam urat. Litium menstabilkan suasana hati, mencegah kemampuan menjadi mania atau depresi. Dosis harus diatur dengan hati-hati karena dosis rendah tidak efektif dan dosis tinggi dapat beracun. Mekanisme efeknya jelas ada kaitannya dengan sel di hipokampus. Hipokampus membentuk neuron baru sepanjang hidup dan beberapa diantaranya terbentuk pada pasien bipolar dan hanya jika itu meringankan hipereksitabilitas. Kemudian obat lain adalah antikonvulsan valproate atau nama dagangnya Depacan atau Depakot dan lainnya. Dan ada obat carbamazepine. Jika obat-obatan ini tidak sepenuhnya efektif, kadang dokter melengkapi mereka dengan obat antidepresan atau obat antipsikotik atau obat yang biasanya diresepkan juga untuk seseorang yang menderita skizofrenia. Obat antidepresan beresiko karena kadang-kadang dapat memicu perubahan dari depresi menjadi mania. Obat antipsikotik dapat membantu, tetapi mereka juga menghasilkan efek samping yang tidak menyenangkan. Strategi tambahan yaitu diet dan tidur. Seperti halnya depresi berat, asam lemak omega 3 seperti yang ada dalam makanan laut mengurangi resiko gangguan bipolar. Pasien dengan gangguan bipolar sering memiliki kualitas tidur yang buruk selama fase manik, fase depresi, dan bahkan ketika suasana hati normal. Konsisten tidur yang cukup membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi resiko episode baru. Saya Zahra Syaharsi dengan NIM 35. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skizofrenia. Yang pertama yaitu diagnosis skizofrenia. Skizofrenia awalnya disebut demensia precox, yaitu bahasa Latin untuk kemunduran mental dini. Pada tahun 1911, Eugen Bleuler memperkenalkan istilah skizofrenia. Yang dimaksud dengan skizofrenia adalah pemisahan antara aspek emosional dan intelektual dari pengalaman, yaitu ekspresi emosional orang tersebut tampaknya tidak berhubungan dengan pengalaman saat ini. Misalnya, seseorang mungkin terkikik atau menangis tanpa alasan yang jelas, atau gagal bereaksi terhadap berita baik atau buruk. Menurut DSM-5, untuk diagnosis penderita skizofrenia, seseorang harus mengalami kemunduran dalam fungsi sehari-hari, seperti fungsi pekerjaan, hubungan antar pribadi, perawatan diri, dan lain-lain. Setidaknya selama 6 bulan karena alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan gangguan yang lain. Orang tersebut juga harus memiliki setidaknya 2 gejala dari daftar berikut, termasuk setidaknya 1 dari 3 gejala pertama, yaitu delusi, keyakinan yang tidak dapat dibenarkan. Contohnya adalah makhluk dari luar angkasa mengendalikan tindakan saya. Yang kedua, halusinasi, yaitu pengalaman sensorik palsu, seperti mendengar suara saat sendirian.
Yang ketiga, ucapan yang tidak teratur seperti mengoceh atau tidak jelas. Yang keempat, perilaku yang sangat tidak teratur. Dan yang kelima ada ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. 4 hal pertama dalam daftar yaitu delusi, halusinasi, ucapan tidak teratur, dan perilaku tidak teratur disebut gejala positif. Artinya perilaku yang ada yang seharusnya tidak ada. Ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah adalah gejala negatif, yaitu perilaku yang tidak ada yang seharusnya ada. Dalam kebanyakan kasus, gejala negatif stabil dari waktu ke waktu dan sulit untuk diobati. Selanjutnya, penting juga untuk mengenali gejala kognitif. Gejala kognitif adalah gangguan pemikiran dan penalaran yang umum pada orang dengan skizofrenia, bahkan pada orang dengan kecerdasan normal atau di atas normal. Orang dengan skizofrenia biasanya mengalami kesulitan memahami dan menggunakan konsep abstrak. Artinya, mereka menafsirkan ucapan terlalu harfiah. Mereka juga mengalami kesulitan mempertahankan dan memfokuskan perhatian. Gangguan memori juga sering terjadi terkait dengan berkurangnya konektivitas antara area sensorik korteks dan hipokampus. Salah satu hipotesis adalah bahwa gangguan perhatian dan memori kerja adalah masalah utama. Salah satu cara untuk menguji ide ini untuk melihat apakah kita dapat membuatnya normal adalah misalnya saat ada seorang peneliti yang menunjukkan serangkaian gambar masing-masing selama 30 detik dan kita seharusnya menceritakan kisah pendek mengenai masing-masing gambar tersebut. Jika kita melihat gambar yang baru lagi, kita harus menceritakan kisah baru lagi tentang gambar tersebut, tidak seperti cerita untuk gambar yang pertama. Lalu kita juga memiliki tugas tambahan untuk membebani memori kerja. Saat bercerita, huruf-huruf muncul di layar satu persatu. Kita harus memperhatikan setiap huruf kedua. Setiap kali huruf kedua muncul sama dengan huruf yang terakhir ditampilkan, kita harus menekan tombol. Sebagian besar ucapan orang menjadi kurang jelas ketika mereka melakukan tugas memori ini, ketika mencoba menceritakan suatu kisah. Jika itu adalah presentasi kedua dari sebuah gambar yang mengharuskan mereka untuk menghindari apa yang mereka katakan pertama kali dan menceritakan kisah yang sama sekali baru, tugas memori menyebabkan gangguan yang lebih besar, dan ucapan mereka menjadi tidak koheren, mirip dengan pidato seorang skizofrenia. Implikasinya adalah bahwa keterbatasan memori kerja dapat menjelaskan beberapa aspek skizofrenia. Selanjutnya yaitu diagnosis diferensial skizofrenia. Dalam deskripsi untuk mendiagnosis skizofrenia, jika gejala seseorang dengan jelas sesuai dengan deskripsi skizofrenia, seorang terapis harus membuat diagnosis diferensial orang yang mengesampingkan kondisi lain. Berikut adalah beberapa kondisi yang terkadang menyerupai skizofrenia, yaitu ada penyalahgunaan zat, penyalahgunaan amfetamin, metamfetamin, kokain, LSD, atau penisilin dapat menghasilkan halusinasi atau delusi. Penyalahgunaan zat lebih mungkin terjadi daripada skizofrenia untuk menghasilkan halusinasi visual. Lalu ada kerusakan otak. Kerusakan atau tumor di korteks temporal atau prefrontal dapat menghasilkan beberapa gejala skizofrenia. Selanjutnya ada defisit pendengaran yang tidak terdeteksi. Kadang-kadang seseorang yang mulai mengalami masalah pendengaran berpikir bahwa semua orang sedang berbisik dan mulai khawatir. Mereka berbisik tentang saya. Delusi penganiayaan dapat semakin berkembang. Selanjutnya ada penyakit Huntington. Gejala penyakit ini meliputi halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur, serta gejala motorik. Jenis skizofrenia yang tidak biasa, skizofrenia katatonik, juga termasuk kelainan motorik. Oleh karena itu, campuran gejala psikologis dan motorik dapat mewakili skizofrenia atau penyakit Huntington. Lalu yang terakhir ada masalah gizi. Kekurangan niacin dapat menghasilkan halusinasi dan delusi. Dan kekurangan vitamin C atau alergi terhadap protein susu juga dapat menghasilkan halusinasi dan delusi. Beberapa orang yang tidak dapat mentoleransi gluten, gandum, atau protein lain bereaksi dengan halusinasi dan delusi. Yang selanjutnya yaitu data demografis. Menurut satu perkiraan, sekitar setengah dari 1% orang menderita skizofrenia di beberapa titik dalam kehidupan. Karena skizofrenia sering menghasilkan debilitasi jangka panjang yang dimulai pada usia dewasa muda, skizofrenia adalah masalah kesehatan utama dalam hal hilangnya tahun-tahun kehidupan yang produktif dan menyenangkan. Skizofrenia terjadi pada semua kelompok etnis dan semua bagian dunia. Namun penyakit ini lebih umum terjadi di kota-kota daripada di daerah perdesaan, karena mungkin masalah hubungan sosial yang tidak stabil, kemiskinan, polusi udara, paparan zat beracun, dan paparan sinar matahari yang lebih sedikit, sehingga penyerapan vitamin D juga lebih sedikit. Prevalensi skizofrenia seumur hidup lebih umum untuk pria daripada wanita dengan rasio sekitar 7:5.
Para peneliti telah mendokumentasikan beberapa keanehan yang tidak dapat dijelaskan tentang skizofrenia. Poin-poin berikut tidak cocok dengan teori manapun saat ini, yaitu orang dengan skizofrenia memiliki probabilitas lebih tinggi dari rata-rata penyakit autoimun, seperti sindrom Guillain-Barré atau anemia perniciosa. Lalu orang dengan skizofrenia memiliki peningkatan risiko kanker usus besar, tetapi penurunan risiko beberapa jenis kanker lainnya seperti reumatit, artritis, dan alergi. Wanita yang mengalami gangguan skizofrenia selama kehamilan biasanya melahirkan anak perempuan. Namun, mereka yang mengalami gangguan tak lama setelahnya melahirkan anak laki-laki juga. Banyak orang skizofrenia memiliki bau badan yang khas, dikaitkan dengan asam trans 3-metil-2-heksenewat. Dan mereka juga mengalami penurunan kemampuan untuk mencium bau bahan kimia tersebut. Lalu sebagian besar orang dengan skizofrenia dan banyak dari kerabat mereka yang tidak terpengaruh mengalami defisit dalam mengejar gerakan meta kemampuan untuk mengawasi target bergerak. Yang selanjutnya yaitu genetika. Untuk studi keluarga, semakin dekat kita secara biologis dengan seseorang penderita skizofrenia, maka semakin besar probabilitas skizofrenia kita. Salah satu poin terpenting adalah bahwa kembar monozigot memiliki kesepakatan yang lebih tinggi untuk skizofrenia dibandingkan dengan kembar dizigotik. Kesesuaian yang tinggi untuk kembar monozigot telah lama dianggap sebagai bukti kuat untuk pengaruh genetik. Namun kita juga perlu memperhatikan dua batasan. Yang pertama, kembar monozigot hanya memiliki sekitar 50% kesesuaian, bukan 100%. Yang kedua, perhatikan kesamaan yang lebih besar antara kembar dizigotik daripada antara saudara kandung. Kembar dizigotik memiliki kemiripan genetik yang sama dengan saudara kandung, tetapi dengan kesamaan lingkungan yang lebih besar, termasuk lingkungan pranatal. Untuk anak adopsi yang menderita skizofrenia, kelainan ini lebih sering terjadi pada kerabat biologis mereka daripada kerabat adopsi mereka. Anak dari seorang ibu dengan skizofrenia memiliki kemungkinan skizofrenia yang cukup tinggi, bahkan jika mereka diadopsi oleh orang tua yang sehat secara mental. Hasil ini menunjukkan dasar genetik, tetapi mereka juga konsisten dengan pengaruh pranatal. Seorang wanita hamil dengan skizofrenia memberikan gennya kepada anaknya, tetapi dia juga menyediakan lingkungan pranatal. Misalnya kalau ada wanita dengan skizofrenia menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan lain, mereka juga makan makanan yang buruk dan mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Jika anak-anak mereka ini berkembang menjadi penderita skizofrenia, kita tidak bisa memastikan bahwa alasannya adalah genetik. Mereka tadi sudah menggunakan alkohol dan makan makanan yang buruk. Selanjutnya adalah upaya menemukan gen. Para peneliti yang bekerja dengan berbagai populasi telah mengidentifikasi lebih dari 100 lokus genetik yang rata-rata berbeda antara orang dengan atau tanpa skizofrenia. Beberapa gen ini benar-benar mengubah struktur protein apapun. Sebagian besar mereka mengontrol jumlah produksi protein yang penting untuk fungsi otak. Banyak dari gen ini juga meningkatkan kemungkinan gangguan psikologis lainnya. Tidak ada gen umum yang menghasilkan lebih dari peningkatan kecil dalam kemungkinan skizofrenia. Memang akan sulit bagi gen manapun yang memiliki hubungan kuat dengan skizofrenia untuk menjadi umum, karena orang dengan skizofrenia rata-rata memiliki kurang dari setengah anak-anak dibandingkan dengan orang lain, dan saudara mereka tidak memberikan kompensasi dengan memiliki lebih banyak anak-anak daripada rata-rata. Satu gen individu yang layak disebutkan yaitu DISC1, yang mengontrol diferensiasi dan migrasi neuron dalam perkembangan otak, produksi tulang belakang dendritik, generasi neuron baru di hipokampus, dan pembelajaran. Varian tertentu dalam gen ini lebih umum pada orang dengan skizofrenia daripada di sisa populasi. Meskipun tidak ada gen umum yang memiliki efek kuat, mutasi langka tertentu juga terjadi, terutama mutasi yang mengubah struktur protein pada sinapsis atau mutasi yang mengganggu kompleks histokompatibilitas utama, yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Walaupun masing-masing mutasi ini jarang terjadi, banyak sekali mutasi jenis ini yang mungkin terjadi, yang berpotensi menyebabkan sejumlah besar kasus. Kontributor lain adalah mikrodelesi, yaitu penghapusan sebagian kecil kromosom. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa mikrodelesi lebih umum antara orang dengan skizofrenia daripada orang lain. Dengan demikian, hipotesisnya adalah bahwa mutasi atau penghapusan baru dari ratusan gen dapat mengganggu perkembangan otak dan meningkatkan kemungkinan skizofrenia. Yang selanjutnya, hipotesis perkembangan neurologis. Menurut hipotesis perkembangan neurologis, pengaruh prenatal atau neonatal genetik, lingkungan atau keduanya menghasilkan kelainan pada otak yang sedang berkembang.
bahkan jika kelainan ini sendiri tidak menyebabkan skizofrenia. Mereka meninggalkan otak rentan terhadap gangguan lain pada periode kritis di masa kanak-kanak atau remaja. Gangguan tersebut dapat mencakup pengalaman traumatis, infeksi virus, defisiensi atau alergi makanan, paparan bahan kimia beracun, dan kemungkinan gangguan lainnya. Lingkungan pranatal dan neonatal. Skizofrenia merupakan hasil dari kombinasi pengaruh genetik dan lingkungan. Di antara faktor-faktor lingkungan, mereka membedakan antara faktor resiko menengah dan faktor resiko rendah. Yang pertama, faktor resiko menengah. Tinggal di kota yang padat adalah faktor resiko, karena alasan lingkungan. Faktor resiko menengah lainnya adalah infeksi prenatal atau masa kanak-kanak dengan parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini bereproduksi hanya pada kucing, tetapi juga dapat menginfeksi manusia dan spesies lain. Orang-orang dapat terpapar parasit dengan memegang kucing yang terinfeksi, bermain di tanah atau pasir di mana kucing buang air besar, atau dengan makan ayam setelah hewan diberi makan di tanah yang terinfeksi. Jika parasit menginfeksi otak bayi atau anak, itu akan mengganggu perkembangan otak. Antibodi terhadap parasit ini yang menunjukkan paparan di masa lalu lebih umum daripada rata-rata di antara orang yang menderita skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar, atau gangguan obsesif kompulsif. Namun, parasit tidak selalu masuk ke otak manusia, dan dimungkinkan untuk memiliki antibodi terhadap parasit tanpa mengembangkan komplikasi psikologis. Selanjutnya ada faktor resiko rendah. Resiko skizofrenia sedikit meningkat di antara orang-orang yang memiliki masalah yang dapat mempengaruhi perkembangan otak mereka, termasuk nutrisi ibu yang buruk selama kehamilan, kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan komplikasi selama persalinan. Resiko juga meningkat jika ibu terpapar stres ekstrim di awal kehamilannya, seperti kematian mendadak kerabat dekat atau jika ibu memiliki hampir semua penyakit berkepanjangan selama kehamilan. Penyakit dapat memicu sistem kekebalan tubuh yang menghasilkan demam, lalu akan mengganggu perkembangan otak. Skizofrenia juga dikaitkan dengan cedera kepala pada anak usia dini. Meskipun kita tidak tahu apakah cedera kepala ini menyebabkan skizofrenia atau gejala awal skizofrenia meningkatkan resiko cedera kepala. Infeksi akut selama masa remaja juga sering terjadi pada orang yang kemudian mengembangkan skizofrenia. Jika seorang ibu memiliki darah dengan resus negatif dan bayinya resus positif, faktor darah resus positif bayi dapat memicu penolakan imunologis oleh ibu. Responnya lemah dengan bayi resus positif pertama wanita itu, tetapi lebih kuat pada kehamilan selanjutnya. Dan hal ini lebih mungkin terjadi pada bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Bayi laki-laki kedua dan kemudian lahir dengan inkompatibilitas resus memiliki peningkatan risiko defisit pendengaran, keterbelakangan mental, dan beberapa masalah lainnya, serta peningkatan kemungkinan skizofrenia. Pengaruh prenatal juga datang dari efek musim kelahiran. Orang yang lahir di musim dingin memiliki kemungkinan lebih besar terkena skizofrenia daripada orang yang lahir di musim lain dalam setahun. Hipotesis utama adalah karena infeksi virus. Influenza dan epidemi virus lainnya sering terjadi pada musim gugur. Oleh karena itu alasannya, banyak wanita hamil menjadi terinfeksi pada musim gugur dengan virus yang merusak tahap perkembangan otak pada bayi yang akan lahir di musim dingin. Kesimpulan keseluruhannya adalah bahwa berbagai pengaruh genetik dan lingkungan dapat menyebabkan skizofrenia. Saya, Livia Nurifani, NIM 10, ingin melanjutkan presentasi kelompok saya. Berikut ini bahasannya mengenai kelainan otak ringan. Banyak penderita skizofrenia menunjukkan kelainan variabel anatomi otak yang ringan dan bervariasi, termasuk materi abu-abu yang berkurang dari rata-rata terutama pada hipokampus, amigdala, dan talamus. Hal ini diungkapkan oleh Van Erp dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selain itu, terdapat materi putih berkurang, ventrikel membesar, dan abnormalitas minor di area subkortikal yang sering terjadi. Hal ini disebutkan oleh Kochunov dan Hong pada tahun 2014, Meyer dan kawan-kawan pada tahun 1998, Wright dan kawan-kawan pada tahun 2000, Spoletini dan kawan-kawan pada tahun 2011. Kelainan yang terlihat di pembuluh darah retina menyiratkan kurang dari aliran darah rata-rata ke otak, walaupun kelainan tersebut disebut ringan jika dibandingkan dengan penderita dengan Alzheimer atau banyak gangguan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Meyer dan kawan-kawannya pada tahun 2013. Selanjutnya, penderita skizofrenia berkinerja buruk pada tugas-tugas yang bergantung pada korteks prefrontal. Hal ini diungkapkan oleh Goldberg, Weinberger, Berman, Pliskin,
dan Pot pada tahun 1987. Lalu ada Spindler, Sullivan, Menon, Lim, dan Pfefferbaum pada tahun 1997. Bahkan Park, Houseman, dan Goldman-Reich pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa sebagian besar pasien skizofrenia menunjukkan defisit memori dan perhatian yang sama dengan orang yang memiliki kerusakan pada korteks temporal atau prefrontal. Kita dapat menguji kerusakan pada korteks prefrontal dengan cara Wisconsin Card Sorting Test. Contohnya, seseorang memberi setumpuk kartu acak yang berbeda dalam hal jumlah, warna, dan bentuk benda. Contoh nyatanya yaitu 3 lingkaran merah, 5 segitiga biru, 4 kotak hijau. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan kartu berdasarkan warna. Setelahnya, mengurutkan kartu tersebut dengan angka, kemudian dengan bentuk. Nah, menurut Konishi dan kawan-kawan pada tahun 1998, pergeseran ke aturan baru membutuhkan penekanan yang lama dan mengaktifkan korteks prefrontal. Orang dengan kerusakan pada korteks prefrontal dan skizofrenia tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti aturan yang didahulukan, tetapi kesulitan bergeser ke aturan baru. Bahasan selanjutnya mengenai perjalanan jangka panjang. Puluhan tahun yang lalu, psikiater menganggap skizofrenia merupakan kelainan yang semakin memburuk seiring waktu. Hal ini serupa dengan penyakit Parkinson atau penyakit Alzheimer, atau yang biasa psikiater sebut sebagai kelainan progresif. Namun, kesimpulan yang diambil tersebut sebagian besar didasarkan pada pengalaman pada era pasien skizofrenia ditempatkan di rumah sakit jiwa yang besar dan tidak memiliki staf, sehingga keadaan pasien tersebut tahun demi tahun akan memburuk karena hidup di tempat yang suram. Seperempat pasien skizofrenia menunjukkan gangguan serius sepanjang hidup yang memungkinkan memburuk. Hal tersebut dapat terjadi mungkin karena kemiskinan, kurangnya dukungan sosial, penyalahgunaan obat-obatan, dan perawatan yang buruk. Sedangkan kelompok pasien skizofrenia lainnya, sekitar 10-20% dari semua kasus, pulih dari episode pertama dan berhasil. Dan sebagian lainnya, atau kelompok mayoritas, memiliki 1 atau lebih remisi dan kekambuhan. Beberapa penelitian melaporkan bahwa dalam skizofrenia, beberapa area otak memburuk seiring pertambahan usia agak lebih banyak dari orang-orang yang berusia sama. Hal ini diungkapkan oleh Van Haren dan kawan-kawan pada tahun 2016. Namun, sebagian besar kelainan otak dan perilaku terdeteksi saat diagnosis pertama, dengan beberapa penurunan lebih lanjut beberapa tahun ke depan. Tapi, pada sebagian besar pasien skizofrenia hanya sedikit penurunan setelah itu. Hal ini diungkapkan oleh banyak tokoh seperti Andreasen dan kawan-kawan pada tahun 2011, Schiapponi dan kawan-kawan pada 2013, Neswak dan kawan-kawan pada 2012, Vita, De Perry, Deste, dan Sassetti pada tahun 2012, Woodward pada tahun 2016. Selanjutnya terdapat bahasan perkembangan psikopatologi awal dan di kemudian hari. Sebagian besar orang yang saat masa dewasa mendapat diagnosis skizofrenia menunjukkan masalah lain sejak masa kanak-kanak, yaitu defisit dalam perhatian, memori, kontrol impuls, dan kelainan gerakan selama masa bayi. Hal ini disebutkan oleh Keshavan, Diwadkar, Montrose, Rajaratnam, dan Sweeney pada tahun 2005, serta Walker, Savoy, dan Davis pada tahun 1994. Lalu ada pengobatan. Kebanyakan orang dengan skizofrenia dikurung di rumah sakit jiwa dengan sedikit harapan untuk sembuh pada pertengahan 1950-an. Akan tetapi, saat ini rumah sakit jiwa jauh lebih sepi karena terdapat obat-obatan dan perawatan rawat jalan. Selanjutnya ada obat antipsikotik dan dopamin.
pada 1950-an, psikiater menemukan bahwa klorpromazin dapat mengurangi gejala positif skizofrenia bagi sebagian besar pasien. Selain klorpromazin, ditemukan juga ada fenotiazin yang meliputi klorpromazin dan butirofenon yang meliputi haloperidol. Selanjutnya ada obat antipsikotik generasi kedua. Obat yang paling umum yaitu clozapine, amisulpride, risperidone, olanzapine, dan aripiprazol. Antipsikotik generasi kedua ini kurang berpengaruh pada reseptor dopamin dan lebih kuat memusuhi reseptor serotonin tipe 5-HT2. Hal ini diungkapkan oleh Kapoor dan kawan-kawan pada tahun 2000, serta Meltzer, Matsubara, dan Lee pada tahun 1989, serta Roth, Wilin, Christiansen, dan Kruse pada tahun 1999. Nah, menurut yang diungkapkan oleh Grander dan kawan-kawan pada tahun 2016 serta Jones, penelitian tidak setuju tentang antipsikotik generasi kedua yang meningkatkan kualitas hidup lebih dari obat-obatan aslinya. Untuk peran glutamat, tes terbaik dari hipotesis glutamat sepertinya adalah mengelola glutamat sendiri dengan mencoba mengaktifkan reseptor glisin. Namun, sejauh ini semua upaya untuk mengobati skizofrenia dengan obat yang ditujukan untuk glutamat atau glisin hanya memperlihatkan hasil yang mengecewakan. Hal ini diungkapkan oleh Beck, Javid, dan House pada tahun 2016 serta Iwata dan kawan-kawannya pada tahun 2015. Perkenalkan, nama saya Ahli Risena dengan NIM G01200005. Saya akan menjelaskan mengenai gangguan spektrum autisme. Terapis biasa menggunakan istilah sindrom Asperger untuk orang dengan gangguan ringan mirip dengan autisme. Namun, karena sindrom Asperger berbeda dari autisme hanya dalam derajatnya, istilah baru gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder menggabungkan keduanya. Autisme terjadi sekitar 4 kali lebih sering pada anak laki-laki dibandingkan anak-anak perempuan. Namun, ketika autisme terjadi pada perempuan, biasanya gangguannya cenderung lebih parah. The American Psychiatric Association mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai karakteristik penting dari gangguan spektrum autisme. Terdapat 4 defisit dalam pertukaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah defisit dalam gerakan, ekspresi wajah, dan komunikasi nonverbal lainnya. Yang kedua adalah perilaku stereotip, seperti gerakan yang berulang terus. Yang ketiga adalah perlawanan terhadap suatu perubahan rutin. Yang keempat adalah respon yang sangat lemah, namun bisa juga sangat kuat terhadap suatu rangsangan. Seperti contohnya adalah ketidakpedulian terhadap rasa sakit, namun memiliki reaksi yang berlebihan atau reaksi panik yang berlebihan terhadap suara. Kebanyakan orang dengan autisme memiliki masalah lainnya, seperti epilepsi, kecemasan, koordinasi yang buruk, atau defisit dalam perhatian atau gangguan tidur. Banyak yang mengalami kelainan pada otak kecil mengakibatkan kejanggalan dan gangguan gerakan mata. Beberapa orang memiliki gejala autis sekunder karena tumor otak atau gangguan medis serius lainnya. Semua gejala ini sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain dikarenakan manusia adalah makhluk hidup yang unik. Tidak ada manusia memiliki masalah yang 1:1 terhadap manusia lainnya. Maaf, agak kepencet tadi. Nah, segala permasalahan atau kelainan penderita autisme sangat bervariasi. Dikarenakan itu, tidak semua penderita autisme memiliki hanya keburukannya saja. Banyak penderita autisme yang mengembangkan keterampilan tertentu. Selain karakteristik defisit autisme, kekuatan tertentu juga muncul. Banyak yang mengembangkan keterampilan tertentu di mana mereka unggul. Kekuatan yang mengejutkan tidak dapat dijelaskan oleh teori apapun adalah bahwa anak-anak yang memiliki autisme cenderung lebih baik dan sangat jauh lebih baik daripada rata-rata manusia-manusia atau anak-anak normal dalam mendeteksi gerakan visual, menurut Fosfake, Tandon, Schauder, dan Cascio tahun 2013. Genetika dan penyebab lainnya. Banyak gen yang telah dikaitkan dengan autisme, tetapi tidak ada gen umum yang memberikan efek besar. Lusinan gen yang sangat langka dapat menyebabkan autisme, tetapi gabungan gen yang teridentifikasi hanya sekitar 5% dari kasus. Salah satu mutasi yang teridentifikasi adalah gen dalam mitokondria. Mutasi tersebut baru
tampaknya bertanggung jawab atas 10% atau lebih dari kasus. Meskipun jumlah mutasi yang mungkin relevan dengan autismenya yang besar, efek menyatu hanya pada beberapa jalur kimia memengaruhi perkembangan awal otak. Menjelajahi jalur tersebut dapat membantu menerangi dasar autisme. Dengan memeriksa gen yang memiliki mutasi gen baru dan kemudian dibandingkan hasilnya dengan kromosom orang tua, para peneliti dapat menyimpulkan apakah berasal dari ibu atau ayah, atau apakah itu akan muncul lagi. Sebagian besar dari mereka terjadi pada kromosom yang diwarisi oleh ayah, dan ayah yang berusia tua cenderung lebih mungkin memiliki anak dengan autisme dibandingkan ayah yang lebih muda. Hal ini sama berlaku dengan skizofrenia. Penjelasan untuk efek ayah yang berusia lebih tua adalah bahwa wanita mengembangkan sel telur mereka di awal kehidupan, sedangkan pria terus membuat sperma baru sepanjang hidup dan mutasi cenderung menumpuk. Oh, maaf. Ahli gizi merekomendasikan bahwa wanita hamil dan wanita yang berencana hamil sebaiknya mendapatkan asam folat dalam jumlah yang cukup atau vitamin B9, baik dari sayuran hijau dan jus jeruk, atau mungkin dari pil vitamin. Asam folat penting untuk perkembangan sistem saraf. Wanita yang mengonsumsi pil asam folat selama kehidupan atau selama kehamilan memiliki kemungkinan lebih kecil memiliki anak dengan autisme dibandingkan dengan wanita lain, walaupun dengan ayah yang lebih tua ataupun ayah yang lebih muda. Pengobatan. Sampai saat ini tidak ada pengobatan medis yang membantu masalah utama penurunan perilaku dan komunikasi sosial. Risperidone, obat antipsikotik generasi kedua, terkadang mengurangi perilaku stereotip, namun beresiko menimbulkan efek samping yang serius. Penyebabnya adalah karena mutasi gen yang efeknya dapat dibalik secara kimia. Setidaknya hal tersebut benar secara teoritis. Tidak ada upaya yang telah dilaporkan untuk menerapkan pendekatan dini. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif ini biasanya melibatkan seluruh lingkungan dan juga memiliki keberhasilan yang tinggi, namun bukan berarti akan selalu berakhir. Prosedur ini berhasil pada banyak anak, namun tidak semuanya. Perlakuan untuk perilaku stereotip mencakup tindakan memperkuat perilaku lain atau perilaku bersaing. Tidak banyak penelitian yang solid tersedia untuk mengevaluasi keberhasilan pendekatan ini. Terapi perilaku kognitif memberikan manfaat moderat menurut terapis dan orang tua, tetapi tidak sesuai dengan orang dengan autismenya sendiri. Nah, yang ketiga adalah perawatan percobaan. Orang tua yang kecewa dengan perawatan ini sangat rentan dengan siapapun yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Sejumlah besar perawatan percobaan telah muncul, termasuk diet khusus, terapi helasi, terapi musik, dan juga sentuhan terapi. Suatu pengobatan dapat menjadi populer meskipun sedikit bukti untuk mendukungnya, atau bahkan dengan adanya bukti bahwa itu tidak berguna atau berbahaya. Banyaknya pengobatan coba-coba ini membuat orang tua merasa senang bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Namun sebenarnya adalah sebaliknya. Mereka hanya membuang-buang waktu dan uang tanpa mendapatkan hasil yang baik untuk anaknya yang menderita gangguan autisme. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan pada penyampaian kami saat presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.